Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Irbat. Today I will explain my result of analysis the story Romeo and Juliet. Let's go. Okay, on the slide one, the title is Romeo and Juliet. The playwright is William Shakespeare. William Shakespeare was an English playwright, poet, and actor widely regarded as great as writer in the English language, and the words read as dramatists. Type of the romantic tragedy, the triple drama is a romantic tragedy because many tragedy caused by romance. Romeo and Juliet is a great example of romantic tragedy. The event contrasts hatred and revenge with love and secret marriage, forcing the young lovers to die tragic is despair. Okay, the second slide is the theme. I choose the theme to Romeo and Juliet is the inevitability of it. Why I chose the inevitability of it? Yeah, another important thematic concern of Romeo and Juliet, the past star-crossed, refers to the fact that the two lovers were destined to die from the beginning. Hence, aside from a string of a poor choice made by the two lovers and their family, the power of it governs the end of the next slide is the setting of the play. The time of Romeo and Juliet in the era of Renaissance period, and the place in Verona and Mantua, a city in North Italy. The duration is 120 minutes of the play or 418 pages on the book. The view, the place point of view is shared between the two lovers. The atmosphere, the story, the mood created by the love between Romeo and Juliet is bright, happy, and romantic romance. And the environment story is the environment in Romeo and Juliet is chaotic. And on the first slide, I will mention the character in the story. The first is Romeo, Juliet, Friar Lawrence, Mercutio, the nurse, Tybalt, Capulet, Lady Capulet, Montague, Lady Montague, Paris, Benvolio, Prince Escalus, Friar John, Balthazar, Sampons and Gregory, Abram the apotheker, Peter Rosalind, and the Charles. And I will describe sebagian karakter dari Romeo and Juliet. Oke, jadi di sini karakter utama yang harus saya describe itu Romeo. Kenapa Romeo? Karena Romeo merupakan karakter utama dalam cerita ini dan dia berperan sebagai protagonis main karena dia mencintai seorang Juliet dan menikahi Juliet secara diam-diam, dan itu yang membuat permasalahan itu mulai terjadi. Dan yang kedua, karakter dari si Juliet. Juliet adalah seorang anak dari seorang keluarga Capulet. Dia seorang wanita cantik. She's grow up quickly upon falling in love with Romeo, yang merupakan rival atau musuh terbesar dari keluarganya. Dan yang ketiga yaitu Friar Lawrence. Friar Lawrence itu friend to both Romeo and Juliet, a proponent of moderation and always with a plan. Dia selalu berpikir dalam melakukan sesuatu, and Friar Lawrence is also expert in the use of the seemingly mystic potion and herbs, dan dia mempunyai kekuatan misterius. Oke, dan yang keempat itu ada karakter Mercutio. You know Mercutio? Okay, Mercutio a kingsman to the prince and Romeo close friend. Dia tuh teman dekat Romeo. Mercutio one of the most extraordinary character in all of the Shakespeare plays. Dia tuh salah satu karakternya yang sangat luar biasa banget di cerita ini. Yang kelima ada the nurse. She's Juliet nurse. Dia yang menyusui Juliet dari masih bayi, dan dia sangat peduli dengan Juliet karena si the nurse ini termasuk orang kepercayaan yang menjadi perantara dalam hubungan Romeo dan Juliet. Dan yang terakhir itu Tybalt Capulet. Dia adalah cousin of Juliet. Dia adalah sepupu dari Juliet, dan dia sangat membenci keluarga Montague, dan yaitu yang membuat dia akhirnya terbunuh duluan. Okay, the dramatic structure on Romeo and Juliet.
The first is rising action. Rising action adalah situasi di mana konflik sudah dimulai muncul tetapi belum klimaks. And here there are scenes when Romeo met Juliet at the beginning and Juliet fell in love with Romeo. So from here, this drama problem or rising action occur. Climax. Climax of a plot is the point at which the central conflict reaches the highest point of the intensity. The climax follows the rising action. It is the highest point of emotion now on Romeo and Juliet. And climax is often recognized as bring the moment when Romeo kill Tybalt, and this point disinilah konflik utamanya kenapa pengusiran Romeo terjadi dan menghancurkan kebahagiaan semua orang lebih dari sebelumnya. So, the paling action di sini yaitu saat Juliet mengetahui sepupunya yaitu Tybalt meninggal karena dibunuh oleh suaminya yaitu Romeo, dan hal ini membuat asumsi bahwa they are never to be together in a relationship with their family. Okay, and finally on dramatic structure is the catastrophe. Di sini catastrophe yaitu pertarungan dengan Romeo dan dengan Tybalt, dan seharusnya Romeo memikirkan konsekuensi sebelum dia membunuh si Tybalt yang marah, membuat kisah cintanya dengan si Juliet semakin rumit, padahal Raja Aeschylus sudah memberi peringatan tentang hal itu. Oke, di sini ada source. Source itu adalah sumber utama Shakespeare untuk cerita Romeo and Juliet ini tuh awalnya itu dari puisi karya Arthur Brooke yang disebut dengan The Tragical History of Romeo and Juliet yang ditulis pada tahun 1562 tentang keintiman yang penuh gairah antara dua kekasih rahasia, secret relationship yang berjuang untuk hidup di dunia yang ternyata keluarga mereka itu bermusuhan gitu. Dan Romeo and Juliet ini dari sebuah koleksi, yaitu dari sebuah koleksinya William Painter yang berjudul The Place of Pleasure yang telah ditulis sekitar tahun sebelum 1580-an. Okay, the style of Romeo and Juliet, the style language, yes. Style Shakespeare also accentuates the poetic nature of his language with his iambic pentameter, and the poetic verse that the play is written in. His language that is rich in imagery as well. He used the antithesis in his plays, such as when Romeo says, "Feather of lead breaks smoke, cold fire, six help shows." Itu menunjukkan kayak karakter dari pemikiran itu sendiri. Outstanding feature of the play dalam cerita ini kayak contohnya ini, my only love, dalam slide itu ada my only love sprung from my only head to early since play up known and known to late. Jadi di sini tuh dalam outstanding feature of the play ini, di sini Juliet itu mengeluh bahwa dia tuh melihat Romeo, kenapa sih dia bisa jatuh cinta sama Romeo sebelum dia tahu kalau Romeo itu ternyata musuh dari keluarganya sendiri. Narrative language on Romeo and Juliet, Shakespeare used many types of figurative language like a metaphor, simile, and personification. Contohnya seperti Romeo yang menggunakan kata the sun as a metaphor yang sebagai for his beloved or Juliet. Allusion atau bahasa kiasan di cerita saya ambil contohnya pada Act 2 Scene 4. Dalam slide itu ada the price blind ball boy in allusion to Cupid, the Roman god of the desire and erotic love. And the second example istilahnya tuh kayak Prince of Cats. Di sini tuh dijelasin Prince of Cats itu sebuah kiasan atau sebuah karakter dalam dongeng yang sering digunakan pada abad pertengahan ya, dan dia tuh mereka sering menyebut karakter itu untuk seseorang yang karakter itu si Tybalt. Okay, next slide, interpretation of the play. On slide dijelasin nih bahwa hubungan cerita Romeo dan Juliet ini tentang dua buah keluarga yang sangat menjadi rival atau bermusuhan, tetapi anak mereka memiliki jalinan cinta gitu, kayak mereka nih memiliki jalinan cinta, dan akhirnya itu yang membuat banyak sekali pro kontra sana sini, dan Mercutio and Tybalt yang akhirnya menjadi korban dalam kisah cinta kedua keluarga ini yang menyebabkan kematian dan membuat keadaan semakin memburuk, and fate will not just stop here.
Oke, and finally conclusion. Kesimpulannya itu, kalau menurut aku, Romeo and Juliet itu sebuah cerita cinta tragedi karangan William Shakespeare yang ditulis di awal pertama kali karirnya. Dia awalnya tuh dimulai dari depresi Romeo karena cinta Romeo pada salah satu keponakan Juliet, yaitu Rosalind, tak terbalas. Namun atas bujukan temannya yaitu Benvolio and Mercutio, Romeo akhirnya datang ke pesta dansa itu dan melihat Juliet untuk pertama kalinya. Dan ternyata cinta Romeo pada Juliet itu tidak bertepuk sebelah tangan karena Juliet pun mencintai Romeo juga, tanpa menimbulkan permusuhan pada keluarga mereka. Dan akhirnya dengan bantuan Pastor Lawrence, Romeo and Juliet menikah secara rahasia. Oke, dan pendeta Lawrence berharap mungkin dengan menikahkan Romeo and Juliet, dua keluarga ini mungkin bisa baikan, keluarganya Simontax and Capulet akan baikan gitu. Tetapi Tybalt, si sepupu Capulet cousin, menantang Romeo dan akhirnya mereka berduel dan berakhir dengan kematian si Tybalt. Pangeran Verona akhirnya mengetahui yang tahu tentang ini insiden tersebut dan akhirnya menghukum si Romeo dengan mengusirnya dari Verona. Di saat yang sama, orang tua Juliet bahkan menerima lamaran si pangeran Paris, si Prince Paris untuk Juliet. Juliet yang putus asa karena dia nggak mau nikah sama si pangeran Paris itu, dia tetap masih setia menunggu Romeo. Akhirnya Juliet putus asa dan minum ramuan racun itu seperti membunuh selama 2 hari. Tapi Juliet lupa menyampaikan pesan kepada Romeo bahwa itu racun hanya untuk sementara, sampai akhirnya Romeo mengira benar-benar kalau Juliet itu mati dan dia yang tidak bisa hidup tanpa Juliet menimbulkan akhirnya dia meminum racun dan akhirnya mati. Tak lama kemudian Juliet pun terbangun dari kematian sementaranya, dan ketika dia melihat belahan jiwanya si Romeo terbaring di sebelahnya, akhirnya dia mengambil pisau dan ikut menusuk dirinya dan mereka mati bersama-sama. Oleh karena itu, kisah cinta ini disebut kenapa tragedi romantik. Okay, this is my analysis from Romeo and Juliet. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.